Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Negara tega menterlantarkan rakyat yang haknya untuk tinggal sudah di depan mata. Tega. Dan rakyat diam. Kita semua nggak berkutik. Kenapa? Karena tidak punya tanda tangan. Bayangkan rumah sudah jadi. Tinggal ditempatin. Pemprovnya nggak mau ngasih kunci. Sudah jadi semuanya. Dan kalau datang ke saya itu menangis. Jadi dulu itu kalau mau bikin poster, mintanya tuh sama Mas Pram. Mas Pram bikin poster zaman dulu. Tapi saya bersyukur Mas kalau ingat waktu itu ya. Itulah Pak Anies yang ini kan nggak ikutan membuat, Pilkada Jakarta. Ya, kebetulan Kenapa Mas Anies sini? waktu itu Jadi, ketua Soenat di Gajah Mada, mungkin 5 permintaan tahun warga, sebelumnya atau 6 tahun khususnya sebelumnya. rakyat miskin saya ketua kota, Dewan Mahasiswa rakyat di ITB. kampung kota, Jadi sesama yang aktivis menceritakan waktu itu selama kalau 2 bisa tahun ini bertemu kami berkumpul itu terlantar. rasanya udah luar Selama 2 biasa. tahun ini kami nggak jadi prioritas. Apalagi ngadepin Hal-hal yang rezim dulu yang dikerjakan di berbeda lah, belum ada DKI demokrasi sehingga itu berhenti. bisa kumpul-kumpul Kampung kami mahasiswa tidak lagi atau ada aktivis perhatian. itu Bahkan sesuatu kebijakan-kebijakan yang yang luar biasa. dulu Saya berjalan itu berhenti. kenal Mas Jadi Anies, teman-teman itulah yang Jogja membuat yang secara kenapa pemikiran saya pada waktu itu memantau, banyak sekali memperhatikan, kesamaan kita. karena saya ingin memastikan Alhamdulillah. mana Dan calon ini ya buat yang teman-teman paling semua. Ini sesuai dengan kebutuhan warga pengalaman Jakarta kita yang sendiri. dititipkan aspirasinya, Tidak pernah dan membayangkan mana yang paling bahwa sesuai berapa dengan tahun kemudian paradigma pembangunan kota yang masing-masing dulu punya pernah jalan kita kerjakan di sini. hidupnya sendiri-sendiri. Pak Anies, saya mencintai bola ini, Ros. Ya. Selalu ada Pak yang Anies, lagi tapi begini Pak selalu Anies, ketemu lagi. ini mengapa saya Dan katakan sekali lagi bahwa ini Jakarta mungkin dalam setiap manfaat dari pilkadanya dulu selalu pernah aktif. Coba mencetak kalau saya nggak sejarah aktif, nggak baru. ketemu Mas Pram. Setelah pilkada Coba kita nggak pernah sebelumnya aktif Pak Anies juga, berlaga aktif. dengan Pak Ahok, Jadi, tidak buat ada sekarang pernah yang pada bisa kuliah, membayangkan atau berimajinasi Ahoker dan aktif di anak ruang Abah kelas, itu bagus. bersatu. Tapi aktif di luar Apakah kelas menurut Pak juga Anies bagus. ada Jangan sampai efek cuma di kelas aja. kejutan Ya, Mas. anak Abah untuk Betul, keterpilihan Betul, Pak betul. Mas Pram dan Bang Jadi Dul? kalau Banyak bagi teman-teman seperjuangan teman-teman kemarin. mahasiswa Apakah itu relawan, dan apakah pelajar SMA simpatisan, kalau ada yang ruang kemudian juga untuk disebut dengan belajar nama anak Abah, organisasi, yang kemudian ikut kesempatan itu bersama-sama harus dalam rombongan ini. dimanfaatkan Tapi sebanyak keterpanggilan mungkin. Karena saya itu untuk terlibat ruang untuk itu menempa diri yang bukan paling utama. semata-mata Karena soal kebanyakan ini siapa mempersatukan saja yang kelompok A, kelompok kemudian B, kelompok C, berkarir bukan. baik di pemerintahan, Tapi ini soal di luar bagaimana pemerintahan, di masa depan organisasi, rakyat di perusahaan, Jakarta khususnya apapun kalau yang orang hari ini pernah masih lemah. aktif Bersatunya anak Abah dan berorganisasi, Ahok manfaatnya banyak menurut sekali. Pak Betul nggak, Anies Mas Anies? adalah sesuatu yang Iya, memang betul. real, genuine, atau hanya di panggung depan? Ketika kita dipertunjukkan tentang masalah kemanusiaan, masalah keadilan, masalah kesetaraan, saya rasa latar belakang apapun akan ketemu kesamaan kok. Agama apapun, pilihan politik apapun, ketika sampai kepada persoalan-persoalan seperti ini. Kalau ditanya tentang keadilan bagi Kampung Bayam, mau ditanya dulu pilih A apa pilih B? Apa dulu agamanya A, B, C? Enggak. Sukunya apa? Tidak. Ini soal ketidakadilan. Mau didiamkan? Mau dibiarkan? Sudah cukup di ibu kota, di tempat yang penuh dengan perhatian media, penuh perhatian publik. Negara tega menterlantarkan rakyat yang haknya untuk tinggal sudah di depan mata. Tega. Dan rakyat diam. Kita semua nggak berkutik. Kenapa? Karena tidak punya tanda tangan. Tanda tangan. Nah, karena itu sekarang pilkada ini menentukan siapa pemegang tanda tangan. Dan pada saat itu terjadi, saya tidak mau tinggal diam. Ya. Saya ingin mengatakan kepada semuanya bahwa ini ada aspirasi soal keadilan, aspirasi soal kesetaraan. Dan saya ingin titipkan itu. Dan saya melihat Mas Pram memiliki komitmen yang serius soal ini. Bukan cuma disampaikan di dalam rapat-rapat akbar, tetapi di dalam pembicaraan timnya, kami ada orang-orang yang berada dalam sana yang menceritakan keseriusan. Ini sih benar nih, serius. Baik, hanya memang ketika bergabungnya atau akhirnya Pak Anies ke Mas Pram dan Bang Dul itu dianggap sebagai membangunkan macan tidur. Siapa yang dimaksud dengan macan tidur itu? Siapa ya macan tidur itu yang dimaksud ya? Kan nggak disebutkan ya macan tidur itu ya? Iya, ada memang Pak Anies spesialis membangunkan macan tidur. Memang pawang. Atau macannya katanya sekarang di sosial media dia bilang dikalahkan oleh kucing dari
Lebak Bulus. Lebak Bulus. Iya, gini, soal macan tidur itu nanti biar yang ngomong aja lah, yang jelasin siapa yang dimaksud dengan macan tidur. Tapi bagi saya pilkada ini itu adalah juga tentang persimpangan jalan untuk Jakarta ke depan. Tuh ya, cerita warga itu konkret kok. Ros, kalau ketemu dengan warga Kampung Bayam, bagi mereka itu pilkada ini menentukan kami nanti akan bisa tinggal di sini nggak ya? Bayangkan rumah sudah jadi, tinggal ditempatin, Pemprovnya nggak mau ngasih kunci, sudah jadi semuanya. Dan kalau datang ke saya itu menangis. Ketika Furqon ditangkap, aktivis Kampung Bayam, istri, anak-anaknya semua datang ke rumah dengan kondisi emosional sekali. Lalu bagi saya melihat pilkada ini tentang mereka. Ketemu dengan teman-teman Bukit Duri yang sekarang di Cakung, Pak, masa depan apartemen tempat rusun kami gimana nanti ya? Jadi terus kalau ada yang memandang ini semata-mata sebagai sebuah pertandingan, ini pertandingan nih antar A lawan B, mana yang mau kita dukung? Bagi saya ini soal misi menghadirkan keadilan bagi Jakarta, misi menitipkan amanat rakyat kampung kecil, rakyat kampung miskin kepada salah satu calon. Jadi bahwa itu kemudian memancing reaksi secara politik, ya biar saja. Tapi bukan itu tujuan saya. Implikasi dari mendekatnya Anies ke Pramono Anung juga itu menandakan bahwa publik ingin melihat DKI itu tidak mengabdi pada kekuasaan. Jadi kelihatannya Pak Jokowi kan ingin memastikan bahwa Anies tidak akan muncul lagi di PDIP di Jakarta, dan dengan sendirinya akan dihalangi Anies berkunjung ke PDIP atau dikunjungi oleh PDIP. Tetapi kalau fakta hari ini menunjukkan bahwa Anies bisa berdekatan dengan PDIP, itu penanda juga di daerah bahwa ada kesulitan dari rejim Pak Jokowi atau sisa-sisa kekuasaan Pak Jokowi untuk menghalau PDIP. Jadi kalau PDIP menang di Jakarta, dan kelihatannya akan itu yang terjadi, maka itu atau harapan itu juga berlaku di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara. Jadi kelihatannya ini faktor Jokowi ini akan dibatalkan, atau upaya Jokowi untuk terus cawe-cawe. Orang bilang ya boleh dong Jokowi cawe, ya boleh aja sebagai orang biasa sekarang. Tetapi kan konteksnya adalah keinginan Jokowi untuk memastikan pengendalian politik supaya anak-anaknya itu bisa ikut di dalam proses 3-4 tahun ke depan menuju 2029. Jadi kita mesti baca dari segi itu, bukan sekedar hak Jokowi untuk mendukung seseorang, tapi hak Jokowi mendukung calon-calon gubernur atau bupati ini untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan wilayah yang dia dukung tuh. Kan tetap kita mesti jujur katakan bahwa Jokowi punya perencanaan yang final, bahwa Indonesia itu harus bisa dimanfaatkan dengan dinastinya tuh. Jadi bukan kepentingan pilkada sebetulnya, tapi kepentingan jangka panjang. Kita bisa baca itu dari awal, dan bacaan kita memang mengarah ke situ pada akhirnya. Saya berterima kasih sekali dengan Mas Anies, dan orang selama ini juga nggak tahu bahwa saya sama Mas Anies itu berteman lama sekali. Seperti yang saya sampaikan beberapa kali, anak saya yang sekarang jadi bupati Kediri itu waktu lahir Mas Anies ikut nungguin. Kami berdua nungguin. Saya nerusin cerita terakhir ini. Bulan lalu saya ke pelosok, ada pernikahan. Jadi saya duduk gini, duduk, terus samping saya ini bupati, putranya Pak Pram. Jadi saya cuma lihat, Dit, kamu ini bayi itu udah jadi bupati ya sekarang. Bapak pernah nggak ngebayangin? Kita lihat lahirnya, terus duduk di sebelahnya udah jadi bupati. Itu pengalaman spiritual sebetulnya. Sekaligus mengingatkan kita udah tambah umur ini masalahnya. Itu peristiwa 92. Saya tanya sama dia, bulan apa waktu itu ya? Saya nggak ingat bulannya. Juli 92. Iya, Juli 92. Beliau ketua Senat, Mas. Saya ketua Senat. Dan saya punya telepon di Jogja itu, karena saya tidak kos.
Kalau yang mahasiswa lain kos, saya tidak kos karena saya punya telepon, maka sayalah yang menjadi poin kontak kalau ada apa-apa. Nah, Mas Pram adalah dulu aktivis di ITB, ke Jogja kuliah di MM, tapi beliau tidak hanya kuliah, ngompor-ngomporin kita semua di kuliah itu. Jadi senior yang datang itu nggak berhenti kuliah, ngompor-ngomporin macam-macam. Dan kalau kita bikin demo-demo, sebagian poster-poster itu tanggung jawab dia bikin ya Pak. Jadi Mas Pram ini yang waktu itu kita masih belum apa, beliau sudah bisa naik mobil Pak gitu. Mahasiswa yang sudah bisa naik mobil. Nah, alhamdulillah perjuangan dengan jalan masing-masing ketemu jalannya. Tapi unik di pilkada ini, pesertanya pada nyoblos di Jakarta nggak dia? Boleh. Loh, betul dong. Betul. Yang ikut dan yang dukung nyoblosnya di Jakarta. Bener nggak? Clue Pak ya, clue dia. Nyoleknya keren Pak, nyoleknya. Halus tapi dalam. Pak Pramono kejutan. Kejutan. Ya kan kejutan kan? Siapa yang pernah mengira? Betul. Jadi Pak Pramono adalah kejutan. Saya kenal dengan beliau udah agak panjang sejak saya zaman masih kuliah. Saya aktif dan dekat berinteraksi dengan beliau sejak masa kuliah. Oke. Kan saya kan DPP yang mendukung Bang Pram dan Bang Rano. Jadi saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Sangat baik, sangat positif untuk Kota Jakarta ke depan. Itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Juga masyarakat untuk mendukung. Bersama-sama di kabinet, beliau sebagai sekretaris kabinet, saya sebagai kepala BIN, jadi makin akrab gitu. Itu dengan calon gubernurnya. Nah, dengan Sidul ini yang paling saya ingat adalah nama Bang Yos adalah yang ngasih itu Sidul itu yang ngasih nama Bang Yos. Ya. Begitu lebih dikenal dari nama saya aslinya, ya sampai cucu saya kalau ditanya kamu cucu siapa? Cucunya Bang Yos. Ya terima kasih ya Sidul ya. Pak Pram ini teman lama yang kita kerjasama di pemerintahan sudah 20 tahun. Jadi saling mengenal. Kita pekerja keras. Jamin lah, saya jamin itu. Saya kira tidak ada transfer dukungan yang penting Pak Pramono yang menjadi pemimpin yang mempunyai kemampuan. Itu saja. Anies Baswedan ini ibaratnya seperti Cristiano Ronaldo nih, mirip-mirip orang ini dua nih. Kemanapun klubnya, orang bukan lihat klubnya, tapi lihat orangnya. Cristiano Ronaldo main di MU, orang fansnya pindah ke MU. Main di Madrid, pindah fansnya ke Madrid. Sekarang main di Liga Arab Saudi, di klub An-Nasr, fans-fansnya langsung nonton Liga Arab Saudi, An-Nasr. Seperti Anies Baswedan ini hari ini. Dulu dia lewat Partai Keadilan Sejahtera PKS, ya orang semua lihat PKS-nya. Hari ini ya ada kemungkinan dia lewat PDIP, ya orang semua pindah. Jadi orang bukan melihat partainya tapi melihat Aniesnya. Kenapa? Karena ada harapan di sana. Karena orang melihat mungkin begini ya, Pak Anies ini secara track record, rekam jejak bisa dibilang nyaris sempurna. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.